dukungan dari pemerintah daerah support sehingga Bengkulu ini mencapai UHC dan 2 tahun berturut-turut ya. Itu ada 21 item yang tidak bisa dijamin. Salah satunya tadi kriminal gitu kan. Waktu lalu ada kasus juga kan kriminal penyiraman air keras misalnya. Ya itu tadi jawabannya gitu. Pak Jokowi itu kartu identitasnya itu namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat gitu ya. Indonesia Sehat. Ada juga di beberapa daerah itu yang istilah sendiri ya. Misalnya di Aceh itu ada terminologi JKA namanya, Jaminan Kesehatan Aceh. Karena kemarin saya habis dari Aceh, ada Jaminan Kesehatan Aceh. Leaders Talk tribunbengkulu.com. Oke Tribuners, sudah bersama saya Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu, Pak Saprudin Imam Negara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studionya Tribun Bengkulu Pak. Siap. Jadi Tribun Bengkulu ini salah satu media lokal di Bengkulu, tapi kita adalah jaringan nasional Tribun Network di bawah naungannya Kompas Gramedia Pak. Siap. Sebelumnya selamat datang di Bengkulu. Saya panggilnya Pak Imam. Pak Imam. Jadi di Bengkulu ini kalau kata orang Bengkulu itu kurang padek kalau belum kenalan langsung Pak. Siap. Jadi silakan Pak Imam untuk kenalin diri Pak Imam dulu. Sampai mana nih kenalannya? Ya, nama tadi sudah disebutkan ya, Saprudin Imam Negara, panggilannya Imam biasanya. Lahir di Lampung, ya, kemudian besar di Jogja, domisili di Bekasi, keluarga. Kalau saya di Bengkulu, kemudian orang tua Minang dan Jawa. Kalau tugas terakhir di Lok Sumawe, sebelumnya saya pernah di Curup 3 tahun, tahun 2017 sampai 2020. Itu sebelum COVID. Sebelum COVID. Nah, itulah termasuk anugerah juga. Ketika menjelang COVID itu sudah dimutasi ke Jakarta. Jadi mau pulang itu nggak repot kan? Iya. Kalau belum dimutasi harus dicolak-colak. Betul. Harus di istilahnya itu? Swab. Ya. Ya. Udah lama betul Pak ya. Iya. Udah lupa istilah-istilah COVID zaman dulu. Iya. Tribuners, Pak Saprudin Imam Negara ini adalah Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu yang baru saja bertugas menggantikan Kepala Cabang sebelumnya. Betul Pak ya? Siap, betul. Artinya Bengkulu ini bukan daerah baru bagi Pak Imam. Ya bisa dikatakan begitu ya. Kenal lah ya, sudah kenal lah gitu. Jadi waktu meninggalkan Provinsi Bengkulu, tepatnya Curup, terus kembali lagi ke Kota Bengkulu, apa hal yang paling dikangenin dari Bengkulu, Pak? Banyak ya, kalau pantai. Kebetulan saya juga suka pantai. Ya. Terus kulinernya kalau di pantai itu ikan itu suka lah gitu ya. Dan vitaminnya juga proteinnya bagus gitu ya. Terus alamnya juga cuman beda mungkin kalau di Curug itu dingin gitu ya. Kalau di sini agak-agak ini. Dan selain itu kopi sama duren. Kopi sama duren. Iya. Kopi sama duren itu yang ini juga gitu. Walaupun di tempat yang dulu di mana? Di Lok Sumawe itu juga kopi juga walaupun jenisnya Arabica gitu ya, di sini Robusta gitu. Kalau duren juga ada di Lok Sumawe tapi beda dengan duren di Bengkulu gitu ya. Okay. Ya benar, itu tadi ya kita bridging dikit lah ya sebelum kita masuk ke bagaimana kondisi BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu sekarang ini Pak Imam. Nanti pertama yang mau saya pastikan dulu ini kan
ya kita sudah tahulah sejak ada impres dari Pak Presiden tentang efisiensi anggaran, semua obrolan di luar adalah pembahasannya soal efisiensi. Mengalihkan anggaran ini ke anggaran ini dan sebaliknya. Kondisi BPJS Kesehatan sendiri seperti apa sih, Pak? Ya, kalau BPJS sebenarnya kalau efisiensi sudah lama kita dituntut, bahkan efisiensi itu di tahun 2014 sampai tahun 2020 itu efisiensi menjadi nilai budaya dari teman-teman pegawai BPJS yang kita sebut duta BPJS. Itu efisiensi operasional itu memang menjadi nilai budaya gitu, sehingga memang sebenarnya kita tidak begitu kaget lah gitu ya dengan efisiensi. Dan memang karena BPJS ini kan ada dua kantong, mungkin juga teman-teman perlu tahu juga ya, dua kantong BPJS itu, satu kantong operasional gitu ya, yang kedua adalah kantong dana jaminan sosial. Nah ini pembukuannya gitu ya. Nah dana jaminan sosial inilah yang digunakan untuk menampung iuran masyarakat gitu di dana jaminan sosial ini. Nah sementara yang satu ini dana operasional ini memang digunakan untuk operasional BPJS. Nah dana DJS ini haram hukumnya ngalir ke dana operasional. Gitu. Ya, betul. Nah kalau dana DJS ini yang kita pakai untuk menampung iuran dan untuk membayarkan klaim, gitu ya. Nah kalau ini defisit, maka sesuai dengan regulasi itu ada kenaikan iuran. Ini terjadi pada tahun 2018-2019 itu kenaikan iuran. Atau kalau masih belum terpenuhi akan intervensi pemerintah itu. Intervensi pemerintah anggaran APBN misalnya untuk menutupi defisit ini. Tapi kalau dana operasional ini yang defisit, ya salah BPJS gitu. Karena gimana ngaturnya kan gitu. Nah, oleh karena itu kita memang dituntut untuk efisiensi dalam operasional, sehingga memang kita banyak menggunakan teknologi informasi, bikin aplikasi gitu supaya penggunaan ini memang sedemikian rupa cukup gitu ya. Nah, operasional inilah yang dipakai untuk membayar gaji, aktivitas, kegiatan dan sebagainya. Bahkan pegawai kita itu, kita kan sekarang peserta kita itu 287 juta masyarakat Indonesia yang kita layani. Pegawai BPJS itu seluruh Indonesia kurang lebih 9 ribuan. 9.000. Nah itulah makanya kita memang dituntut efisien, benar gitu. Artinya udah efisiensi ini bukan perkara baru bagi BPJS ya. Nah, kita beralih dikit ke daerahnya, Pak Imam. Siap. Sejauh ini apakah sudah ada atau tidak nih daerah-daerah yang khususnya ini khusus program jaminan kesehatan nasional JKN mulai ada pengurangan anggaran untuk kesehatan, khususnya di Bengkulu sendiri? Kalau ada dua tadi ya, dua kantong tadi itu. Kalau yang kantong operasional kita untuk saat ini, karena ini semester di bawah masih semester 1 ya, apa yang sudah dimasuk dalam RKPB, rencana anggaran, rencana kegiatan dan anggaran itu sudah ditetapkan di awal tahun. Jadi penentuan rencana kerja dan biayanya itu sudah benar-benar dikondisikan itu memang sudah mengakomodir efisiensi tersebut. Gitu. Nah yang kedua, kalau terkait dengan dana jaminan sosial, ini tentu kita sesuai dengan, kita ada namanya utilization review. Jadi review terhadap pemanfaatan pelayanan oleh masyarakat di suatu daerah. Nah berdasarkan itu kita menghitung-hitung, perkirakan itu realisasinya nanti di tahun 25 itu akan seperti ini gitu. Sehingga itu memang sudah direncanakan dengan matang
dan kita tinggal implementasikan dan monitoring serta evaluasi terhadap rencana pembiayaan pelayanan kesehatan tersebut. Gitu. Itu di setiap kabupaten kota dan tentu mengakumulasi nanti misalnya di provinsi atau kita di regional ya. Regional itu kita ada 4 provinsi, Lampung, Bengkulu, Pangkal Pinang dan Palembang. Oke, Imam. Bukan tempat baru Bengkulu, terus Pak Imam juga mungkin sudah dengan suasana Bengkulu, dengan adat istiadatnya mungkin udah familiar dengan Bengkulu. Nah sekarang apa gebrakan yang Pak Imam bawa untuk BPJS Bengkulu ini sendiri, utamanya untuk kepentingan masyarakat ya. Ya, untuk tentu terkait dengan permasalahan yang ada ya, kita terkait dengan pelayanan kepada masyarakat tentunya, kemudian juga dari sisi kepesertaan, kalau kepesertaan kita alhamdulillah ini dukungan dari pemerintah daerah support sehingga Bengkulu ini mencapai UHC dan 2 tahun berturut-turut ya. UHC kita di atas 98% gitu ya. Tetapi selain pencapaian UHC itu, selain cakupan pesertanya terdaftar, tentu kita dituntut untuk jumlah peserta aktifnya banyak. Aktif itu maksudnya adalah yang membayar iuran dengan rutin, karena kan kita pembiayaan kesehatan nih kan. Artinya kalau kita terdaftar saja itu kurang gitu. Ya istilahnya kalau kita ngumpul di warung kopi lah ya. Kalau ngumpul saja kan kita nggak bisa pesan makanan gitu kan, nggak bisa pesan minuman, tapi butuh pendanaan gitu. Nah oleh karena itu peserta aktif 80% minimal yang disyaratkan itu juga harus dipenuhi gitu. Nah untuk itu tentu kita aktif untuk melakukan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan JKN. Kadang-kadang masyarakat masih belum paham JKN ini apa gitu, karena kita ini kan sekarang eranya bukan era tradisional lagi dalam pelayanan kesehatan gitu ya, dalam pembiayaan. Kalau era tradisional itu kita fee for service gitu ya, waktu pelayanan ya bayar di situ gitu kan, selesai urusan. Tapi kita ini pembiayaan kesehatan yang maju dengan konsep JKN, jaminan kesehatan nasional. Nah ini yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, bahwa azas-azas yang sesuai dengan Undang-Undang 40 misalnya, gotong royong seperti apa dan sebagainya, itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat kita paham. Dan untuk mencapai 80% tadi, masyarakat juga berkontribusi aktif dalam rutin membayar iuran tadi gitu, termasuk ya semua segmen. Kita kan ada segmen mandiri, kemudian segmen pekerja, badan usaha gitu ya, kemudian segmen PNS, kemudian ada juga dari masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, kemudian terutama yang mandiri nih. Mandiri ya banyak yang masih menunggak. Masyarakat kita yang mandiri ini ya, tentu masyarakat ketika memiliki kemampuan secara mandiri semestinya memang mendaftarkan secara mandiri iurannya, dan jangan lupa membayarkan iurannya dengan disiplin gitu ya. Karena kita juga secara rutin ini sesuai dengan sistem pembiayaan itu membayarkan di muka kepada vaskes primer, FKTP lah kita bilang gitu ya. Kita membayarkan di muka dengan sistem kapitasi. Nah itu yang rutin kita bayarkan gitu, sehingga kalau masyarakat itu menunggak, kita lama-lama ya habis juga ini duit ini. Oke. Karena duit ini kan duit kita semua nih. Masyarakat harus kita cukup-cukupkan untuk masyarakat kita gitu.
Pak Imam, saya mau breakdown sedikit tentang apa segmen-segmen tadi, Pak Imam. Ada yang mandiri, Betul. ada yang pekerja seperti saya, Siap. ASN, terus ada yang dibiayai oleh APBD. APBD. Oke. Nah, sebenarnya yang betul-betul menyentuh, banyak yang bilang kalau kita lihat ekosistem digital, hal-hal yang viral-viral itu kan biasanya terkait dengan grassroots. Iya. Kita bahasanya apa ya? Kurang mampu. Oke. Nah, orang-orang kurang mampu ini sebenarnya dia tercover oleh Pemda di tempat domisili dia, atau seperti apa sih sebenarnya untuk dari program BPJS Kesehatan sendiri, Pak? Ya, kurang mampu ini masuk dalam kategori PBI, penerima bantuan iuran. Nah, sebenarnya penerima bantuan iuran itu yang dimaksud kurang mampu itu lebih ditanggung oleh APBN. Jadi pemerintah pusat melalui APBN itu menanggung 96,8 juta penduduk seluruh Indonesia itu dibiayai oleh APBN. Nah, untuk yang masyarakat yang ditanggung oleh Pemda itu sebenarnya tidak melulu yang Tidak mampu. kurang mampu, gitu ya, yang tidak mampu. Tetapi karena di kesehatan ini kan mungkin kita melihat tetangga kita kelihatannya bawa mobil gitu kan, tapi sakit sedikit ya habis mobil, nggak bisa nyicil lagi misalnya kalau itu cicilan ya, atau bahkan dijual gitu. Bahkan mungkin tidak hanya mobil, mungkin rumah besok dijual gitu kan. Artinya ketika kita membahas pembiayaan sakit ini apa ya, kadang-kadang kita melihat dia mampu, tapi ketika sakit sedikit ternyata operasi gitu kan, harus sekian juta, habislah ini. Nah, oleh karena itu memang kehadiran pemerintah daerah ini sangat krusial, sangat penting untuk menjaga agar masyarakat kita itu tidak jatuh kepada kebangkrutan ekonominya. Tiba-tiba bangkrut gara-gara sakit gitu lah, Pak ya. Nah, itulah fungsi kita untuk menjaga. Nah, secara nasional kita gotong royong dengan jaminan kesehatan ini. Gitu. Nah, sehingga peran dari pemerintah daerah itu juga cukup besar dalam menanggung. Mungkin kalau di pemerintah ada kriteria di bawah garis kemiskinan, terus ada lagi rentan miskin gitu ya, rentan miskin baru miskin gitu kan. Nah, itu sehingga kalau yang ditanggung oleh APBN itu biasanya sudah masuk dalam istilahnya DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, itu sehingga APBD yang ditanggung oleh pemerintah daerah itu di luar itu biasanya oleh pemerintah daerah dimasukkan. Ini mungkin saya butuh pemahaman dari Pak Imam sedikit ini. Jadi artinya kalau ada dalam tanda kutip orang yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, itu masalahnya di mana, Pak Imam? Bisa jadi satu dia lahir tetapi oleh orang tuanya dulu belum didaftarkan. Padahal bayi lahir itu wajib didaftarkan. Nah, ini kami ada kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan Dukcapil, dengan kesehatan, dinas kesehatan untuk menjaring masyarakat atau anak yang baru lahir itu sudah kita daftarkan. Kemudian yang kedua mungkin mutasi penduduk ya, mutasi penduduk yang dulu misalnya kalau kita mungkin dari Linggau misalnya, terus mutasi ke Bengkulu misalnya. Di Linggau itu dia didaftarkan oleh Pemda
Linggau, Sumsel gitu Sumsel, ya. ya Sumsel. Nah, setelah ke Bengkulu kan sudah tidak menjadi apa namanya tanggungan dari pemerintah daerah di Lubuk Linggau. Nah, di sini harus kita daftarkan gitu. Daftarkan, dia mau segmen apa nanti Iya, gitu iya, kan? iya. Mau segmen mandiri kah, beralih segmen gitu. Nah, itu. Kemudian juga ada yang masyarakat mungkin belum ngurus KTP mungkin ya. Dia tidak punya NIK. Karena kita kepesertaan kita itu ketika mendaftarkan itu mengkonfirmasi dengan data Capil nasional dengan servernya Dukcapil. Ketika itu tidak terkonfirmasi maka tidak didaftarkan. Kalau dulu bisa itu didaftarkan. Nah, yang sekarang itu jadi masalah, data tidak valid. Nah, itu yang jadi masalah, kita juga harus ke konfirmasi ke masyarakat gitu. Kalau seandainya begini Pak Imam, saya mungkin 3 tahun atau 4 tahun atau di tahun belakangan saya adalah peserta BPJS Mandiri misal. Iya. Tiba-tiba kondisi ekonomi melemah, drop, saya tidak mampu membayar iuran mandiri lagi. Orang seperti saya ini harusnya kalau mau ikut BPJS lagi itu apa langkah-langkah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus ikut yang PBI-nya APBN atau yang APBD? Bisa dua-duanya. Kalau memang KK ya, kita bicaranya KK itu ada yang apa namanya drop tadi. Ini tentu melalui pemerintah desa itu bisa dimasukkan ke DTKS. Nah, karena sumber dari PBI APBN ini data DTKS tadi. Yang sekarang itu sedang berubah nih dari proses jadi DTSen ya. Data terpadu sosial ekonomi nasional ini sedang berproses. Nah, masuk ke situ. Kalau nggak masuk ya tidak terbaca dari sistemnya Kemensos, karena ini stakeholdernya Kemensos dan ini baru ngalir ke Kementerian Kesehatan. Nah, masuk ke situ melalui kalau nggak salah musrenbang di desa tuh. Di desa ada musyawarah desa, kemudian baru dimasukkan di situ. Itu pun belum tentu karena kuota 96,8 juta se-Indonesia. Nah, nanti lihat kuotanya. Kalau misalnya ada masyarakat yang masuk data DTKS ini kemudian anggota keluarganya bekerja, misalnya kemarin keterima P3K gitu ya. Ini secara sepihak oleh Kementerian Sosial langsung dinonaktifkan. Nah, itu kadang-kadang terjadi di masyarakat, loh, ini kartu saya kemarin aktif kok sekarang nggak aktif gitu kan. Nah, kadang-kadang lapor ke bupati atau ke ini, nah mungkin juga kita sampaikan di sini gitu ya. Kadang-kadang secara sepihak dibatalkan, dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Nah, ini kita dapat feedbacknya, baru kita sampaikan nanti ke masyarakat. Nah, kadang-kadang kan masyarakat ya di lapangan demikian gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang termasuk misalnya ada pengecekan terkait dengan listrik. Kalau dia 2200 itu ya dianggap mampu lah gitu ya. Dianggap mampu gitu kan, sehingga dinonaktifkan juga gitu. Nah, itu kadang-kadang masyarakat ya mungkin perlu ngecek ya, ngecek keaktifannya. Nah, itu juga kadang-kadang membuat nonaktif. Nah, itu kalau dia PBI APBN. Nah, kalau PBI pemerintah daerah ini bisa mengkonfirmasi melalui dinas kesehatan setempat, tentu sesuai dengan kondisinya gitu ya. Dinas kesehatan setempat, kemudian nanti didaftarkan, kemudian baru kita dari dinas kesehatan koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk didaftarkan. Tapi jangan lupa, kalau dia dari mandiri nggak mampu bayar, ada tunggakan kan. Nah, tunggakannya ini harus wajib dibayar gitu. Ini hutang dibawa mati nih. karena gini, ini juga yang kita harus paham ya. Iuran itu bukan
uang BPJS. Tadi kan kita Iya, 2 ngomongin kantong ada tadi 2 ya. kan. Bukan uang utang operasional, tapi utang ke dana jaminan sosial. Dana jaminan sosial ini dikelola dengan sistem dana amanat. Artinya ini merupakan bukan dana BPJS, tapi dana masyarakat semuanya. Iya. Jadi kalau ada peserta mandiri yang berhutang, itu ya hutang ke saya, hutang ke semua peserta gitu kan. Nah, kalau mau minta kerelaan, ya nanya ke masing-masing orang. Iya, betul. Rela nggak dia hutang? Betul. Kayak di RT lah ya. Kayak di RT ada iuran gitu kan. Masa yang nggak bayar, enak aja tuh yang nggak bayar gitu. Bisa, apalagi bisa mendapatkan pelayanan gitu kan. Betul. Karena yang dana di sini ini dana jaminan kesehatan, dana jaminan kesehatan ini digunakan untuk membayar klaim, bayar klaim gitu. Ini sekali lagi bukan dananya BPJS. Jadi hutang mereka bukan hutang ke BPJS, tapi hutang ke sini. Sehingga kalau masih ada terhutang ya bayarlah di sini gitu. Nah, skemanya itu bisa macam-macam. Bisa ada namanya rehab. Rehab itu rencana pembayaran bertahap. Cicil lah istilahnya gitu ya. Itu yang kedua donasi. Nah, mungkin Pak RT-nya mampu nih di situ gitu kan. Ya atau ada 3 warga yang mampu ya, kita iuran lah, kasihan masyarakat kita itu. Si A misalnya ada hutang dia gitu kan. Bisa kita tanggung, bayarkan sehingga dia bebas dan langsung bisa aktif untuk mendapatkan pelayanan. Atau juga sebenarnya bisa dari zakat ya, dana zakat itu bisa juga karena kan 8 asnaf golongan itu golongan penerima zakat itu kan fakir kan, miskin gitu kan. Fakir itu kan nggak punya apa-apa lah gitu, pekerjaan juga nggak punya. Miskin dia kalau nggak salah ininya ya, punya pekerjaan lah, penghasilan tapi nggak cukup gitu kan. Nah yang ketiga itu ada gorim, orang yang berhutang itu kan. Nah, orang yang berhutang ini kan masuk dalam 8 asnaf penerima zakat. Ini bisa disalurkan lewat sini gitu. Saya agak-agak berani gitu. Gitu ya. Gitu. Oke. Jadi artinya sebenarnya ada 1000 jalan lah. Betul. Itulah makanya kita semboyannya dengan gotong royong semua tertolong. Iya. Artinya yang bagi masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu, jadi kalau masih ada yang tidak punya BPJS Kesehatan, artinya bisa jadi orang itu sendiri yang nggak mau ngurus. Bisa jadi begitu. Iya. Karena kita sudah 99% lebih mungkin sekian gitu ya. Persen itu masyarakat sudah terdaftar semua. Iya, betul. Nah, itu. Jadi kalau di desa segera datang ke Pak Kades. Segera datang ke Pak Kades. Iya, betul. Dan kita ada program namanya Pesiar. Apa itu, Pak? Pesiar itu penyisiran ya. Kemudian pemetaan. Kita petakan ini. Terus kemudian kita sisir ya, sisiran, kemudian kita advokasi, kemudian diregistrasi, didaftarkan. Nah, ini kita ada program di satu desa itu namanya agen pesiarnya. Nah, ada agen pesiar di situ yang melakukan 4 hal tadi itu. Pemetaan, penyisiran, advokasi dan pendaftaran gitu. Tapi memang belum semua. Tentu sebenarnya kita juga minta dukungan kepala desa mungkin ya, aparat-aparat desa ini untuk menyisir secara mandiri warganya gitu. Karena kalau ada warga yang sakit kemudian kebetulan dia membutuhkan, itu repot juga kepala desanya gitu kan. Nah, jadi jangan sampai pas sudah sakit di depan rumah sakit baru nggak aktif gitu kan, belum terdaftar gitu, baru telepon Pak Gubernur, telepon Pak Wali Kota, Bupati gitu kan, baru repot gitu. Nah, kita sisir dulu, baru kita daftarkan. Kenapa? Karena sistem kita, nah efisiensi tadi tuh, sistem informasi di rumah sakit itu sudah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, sehingga kalau masyarakat tidak terdaftar, kalau mau pakai BPJS ya, tidak terdaftar, tidak bisa dilayani. Nah, karena
kalau manual nggak mungkin kita se-Indonesia. Indonesia. Apalagi kita ada batasan nih. Klaim itu 15 hari harus dibayar. Ya. Nah, se-Indonesia verifikasi 15 hari mana mungkin gitu kan. Betul. Sehingga dengan sistem informasi tadi itu kita operasional kita bisa cepat melayani gitu. Oke, jadi yang masih atau ada teman, keluarga, tetangga yang masih belum punya atau belum terdaftar di BPJS, ayo segera daftar. Caranya ya seperti yang dijelaskan oleh Pak Imam tadi. Jadi banyak cara agar terdaftar di BPJS gitu. Nah, Pak Imam, saya ini menanggapi lagi ini kasus-kasus, bukan kasus sih sebenarnya, fenomena-fenomena yang terjadi seputar BPJS Kesehatan. Siap. Ada anak tawuran, Ya. luka parah, dibawa ke rumah sakit, Ya. akhirnya nggak bisa di-cover oleh BPJS. Betul. Itu benar, Pak Imam? Betul. Boleh dijelaskan, maka orang nggak ada tawuran lagi nih, Pak? Nah, kalau menurut Pak Beben. Pak Beben ya. Pak Beben anak-anak tawuran itu bagus gak, baik gak gitu ya? Nggak baik pasti, Nggak baik, iya. kan? Bahkan kriminal gitu ya Kriminal, sebenarnya ya. Nah, dana ini DJS ini adalah dana Pak Beben juga, betul kan? Betul. Ini dana masyarakat kita. Iya. Pak Beben setuju nggak dana ini dipakai untuk membiayai orang yang tawuran? Wah, pasti nggak setuju Nah, Pak. Ya, itu dia jawabannya. Karena ini dana kita semua gitu kan. Ini tidak, ya masa kita mau itu sudah bikin rusuh gitu kan. Kita biayai pakai dana kita. Iya. Nah ya nggak mau lah kita gitu kan. Nah termasuk juga misalnya ada satu peserta misalnya yang ingin mempercantik dirinya, memperganteng lah gitu ya dengan operasi plastik. Pakai dana ini, menurut Pak Iwan boleh nggak? Kurang ajar itu. Iya, dia makanya. Artinya ini kita jaga memang untuk penggunaan yang berhak, yang sesuai dengan jaminan kesehatan ini. Jaminan kesehatan, dan ini sudah diatur di Perpres 82. Itu ada 21 item yang tidak bisa dijamin. Salah satunya tadi kriminal gitu kan. Waktu lalu ada kasus juga kan kriminal penyiraman air keras misalnya. Ya itu tadi jawabannya gitu. Terus misalnya tidak sesuai prosedur. Orang tahu-tahu nggak punya kartu mau memanfaatkan. Nah, Pak Beben setuju nggak pakai dana ini untuk ini? Gitu kan. Tidak sesuai prosedur, tidak ini. Makanya memang masyarakat kita himbau ya jangan abai, karena ini tadi masuk kita sekarang alam pelayanan kesehatan kita melalui jaminan kesehatan ini eranya era JKN, bukan era fee for service gitu. Tapi kalau dia tidak mau menggunakan JKN ya silahkan, itu di luar prosedur kan. Betul. Silahkan dia mau langsung bayar ini. Tapi dengan dana umat ini, dana amanat ini, tentu kita harus menata sedemikian rupa penggunaannya sesuai dengan ya tadi apa yang kita sepakati. Oke. Jadi yang orang tuanya masih punya anak-anak yang suka keluyuran malam, tawuran, ikut geng motor. Ketika terjadi sesuatu dengan anak tersebut dan itu adalah arahnya ke kriminal, jangan salahkan rumah sakit ataupun BPJS ataupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah kalau anaknya tidak di-cover oleh JKN, betul Pak ya. Jadi awasi anak. Sebenarnya item-item tadi ingin saya bahas satu-satu, cuman mungkin di lain kesempatan ya Pak Imam ya. Siap. Oke. Apa nih yang Pak Imam bawa dari rantau ke Bengkulu untuk makin memajukan, makin menyukseskan program JKN khususnya di Provinsi Bengkulu? Silakan Pak. Ya. Tentu banyak hal ya, inovasi kalau kita lihat sekarang ini alhamdulillah ya, dukungan terutama stakeholder kita, pemerintah daerah, DPR, kemudian badan usaha ini sedemikian baik lah gitu ya, untuk sehingga kita bisa Bengkulu bisa mencapai UHC itu termasuk Indonesia ini mencapai UHC 10 tahun kita BPJS ini sangat membanggakan karena beberapa negara itu
lebih dari 50 tahun untuk mencapai UHC gitu ya. Nah, terkait dengan kira-kira hal yang perlu kita lakukan, tentu kita menjaga kondisi UHC tersebut supaya memang seluruh masyarakat kita ini tidak mengalami kebangkrutan akibat resiko sakit gitu ya. Nah, oleh karena itu tentu dukungan dari stakeholder tersebut kita jaga dengan ya komunikasi yang baik, tentu kemudian beberapa kegiatan kita lakukan dengan stakeholder seperti pemeriksaan bersama. Kami juga ada secara rutin bersama dengan Dinas Tenaga Kerja, kemudian monitoring kepada fasilitas kesehatan gitu ya. Nah, beberapa kegiatan itu sudah digariskan oleh BPJS Pusat. Kami harus menjalankan secara maksimal, secara maksimal. Misalnya penerapan teknologi yang sudah ada, antrian online misalnya, itu untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Jadi masyarakat itu bisa dengan dari rumah itu melakukan entry pelayanan gitu ya. Nanti mungkin kurang 1 jam atau kurang setengah jam baru datang ke fasilitas kesehatan gitu kan. Nah, ini tentu harus diikuti juga oleh teman-teman fasilitas kesehatan. Nah, ini kadang-kadang masih ada fasilitas kesehatan yang punya sistem sendiri gitu. Padahal kita sudah menyiapkan integrasi namanya bridging sistem yang ada di fasilitas kesehatan dengan kita, sehingga memang masyarakat bisa efektif juga dan efisien memanfaatkan teknologi tersebut. Kemudian juga ada kesan itu penilaian masyarakat setelah mendapatkan pelayanan. Nah, itu juga masyarakat bisa berkontribusi untuk memberikan masukan terhadap pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan. Ini sebagai bahan evaluasi kita untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, termasuk juga sistem keluhan. Sistem keluhan kita juga ada di rumah sakit. Tiap-tiap rumah sakit itu ada namanya BPJS 1. Nah, BPJS 1 itu BPJS siap membantu. Nah, ini itu ada foto orangnya malah. Ada foto orangnya, ada nomor HP-nya. Ada nomor HP-nya. Bisa dikontak di situ, di konfirmasi fotonya, dicari aja itu di setiap rumah sakit. Nah, itu di situ bisa menyampaikan kalau ada hal-hal yang nggak yakin mungkin atau kendala terkait mendapatkan pelayanan, di situ bisa dihubungi. Banyak lagi beberapa hal, termasuk misalnya Sri Kandi, kita ada program sinergi dengan pihak ketiga, dengan Pemda, untuk sharing kontribusi iuran. Jadi ya kita tahu kan APBD ini digunakan untuk membangun daerah gitu kan. Betul. Nah, sebagian besarnya termasuk pembangunan manusia itu ada mengalir untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat yang ditanggung oleh Pemda. Nah, ini pihak swasta bisa berkontribusi melalui skema sharing iurannya. Jadi kalau iuran yang ditanggung itu oleh pemerintah daerah itu 35.000, maka pihak swasta bisa menanggung 20.000, 15.000 atau 10.000 itu. Nah, sesuai dengan kemampuannya itu bisa sharing. Dan ini sudah ada edaran Pak Gubernur. Sudah ada edaran Pak Gubernur. Nah, nanti silakan pihak swasta, PT atau organisasi atau kelompok masyarakat boleh juga. Kelompok masyarakat, misalnya masyarakat kita yang kesulitan menyalurkan dananya gitu. Termasuk beramal gitu kan, atau mau menyalurkan untuk amal akhirat gitu kan. Karena kan menyisihkan untuk kontribusi iuran, kita membantu masyarakat, dia membantu orang sakit itu kan utama juga gitu kan. Nah, itu sharing iuran dengan pemerintah daerah, nanti ada PKS dengan BPJS, pemerintah daerah dengan pihak swastanya, atau juga donasi, bisa juga donasi gitu kan. Beberapa organisasi atau
perusahaan itu ada CSR mungkin, nah, bisa didonasikan Bisa Pak, ya. untuk masyarakat sekitarnya aja. Iya, Misalnya ada 10 masyarakat sekitarnya, sekitar perusahaan, kan termasuk CSR juga di situ kan. Nah, itu untuk menanggung masyarakat supaya dia memiliki jaminan kesehatan. Oke, luar biasa. Oke. Sebelum kita mengakhiri perbincangan hari ini, Pak Imam, Siap. mungkin ada satu pertanyaan yang mungkin ini juga masyarakat perlu tahu, Pak Imam. Sebenarnya istilah JKN itu adalah program atau apa sih sebenarnya? Karena banyak orang kadang menyebut istilah, kamu sudah terdaftar di JKN belum? Iya. Aku belum terdaftar JKN, padahal dia pemegang kartu BPJS Kesehatan. Iya. Boleh dijelaskan itu sedikit dulu aku? Iya. Jadi bermula dari sebenarnya dari amandemen Undang-Undang Dasar ya, di pasal 28F ya atau H ya. Nah itu pasal 28 itu bahwa kesehatan itu merupakan hak azazi, salah satu hak azazi masyarakat gitu ya. Nah dari situ baru keluar Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah SJSN ini ada 5 program. Satu programnya itu adalah kesehatan. Nah inilah yang kita maksud dengan jaminan kesehatan nasional JKN. Nah yang lainnya ada jaminan pensiun, kematian dan seterusnya. Ini dikelola oleh diselenggarakan oleh BPJS Tenaga Kerja. Nah, kecelakaan kerja misalnya gitu. Kemudian yang kesehatan ini dikelola oleh BPJS Kesehatan. Nah dari situ muncul istilah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional secara keseluruhan. Nah, penyelenggaranya adalah BPJS Kesehatan. Di pemerintahan program Pak Jokowi itu kartu identitasnya itu namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat gitu ya. Indonesia Sehat. Ada juga di beberapa daerah itu yang istilah sendiri ya. Misalnya di Aceh itu ada terminologi JKA namanya, Jaminan Kesehatan Aceh. Karena kemarin saya habis dari Aceh, ada Jaminan Kesehatan Aceh. Ada juga dulu ada di Bekasi itu Bekasi Sehat misalnya. Nah, kan sebelumnya kan masing-masing daerah itu punya program kesehatan masing-masing, kan, ya. Masing-masing. Tapi oleh BPK itu ada oleh KPK itu ada surat tuh ke Bekasi waktu itu supaya mengintegrasikan karena memang secara regulasi harus terintegrasi gitu. Itulah kegotong royongan kita gitu kan. Nah, itu JKN, kemudian KIS gitu ya. Nah, sekarang kita ya untuk efisiensi juga itu tidak mengeluarkan kartu lagi. Nah, sekarang udah pakai digital ya kan, kartunya sudah ada digital dan KTP atau NIK itu sudah bisa digunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan. Nah, tinggal masyarakat ngecek oh nonaktif gak gitu ya kalau dia pesertanya BBI misalnya kan. Tapi kalau pesertanya mandiri atau pekerja itu pasti kecuali anak. Kalau anak karena ada batasan kan, anak umur 21 itu sudah tidak masuk dalam tanggungan kecuali dia masih kuliah. Oleh karena itu ada syarat untuk mengumpulkan surat keterangan kuliah siap semester sampai umur 25 tahun. Iya, betul. Ya kayak tadi kok 26 enggak ditanggung sih. Nah, asumsinya saya tanya Pak Arin tadi, kalau ini dana ini gitu kan, kita enggak ikhlas ya. Kita pakai untuk anak umur 26 tahun. Dia harusnya sudah mandiri lah gitu kan. Nah, itu positifnya ya untuk kita memacu juga nih orang tua juga ya 26 tahun harusnya udah mandiri lah gitu. Betul. Itu. Jadi intinya mau JKN, mau KIS, PBI, artinya dia terdaftar di BPJS Kesehatan. Itu intinya Pak Agi. Oke, Tribuners, tidak terasa sudah hampir
45 menit kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Imam. 45 menit ya? Oh. Sebenarnya masih banyak ini isu-isu yang saya ingin konfirmasi, tapi next time Pak Imam harus datang lagi ke sini, Pak Imam. Siap. Memang JKN ini luas gitu. Luas betul ya. Karena seluruh masyarakat, seluruh Indonesia, dan kita yang penting kita kolaborasi ke semua hal, termasuk media. Ini media juga berperan penting dalam karena beberapa masyarakat kita itu belum tersentuh sosialisasi, atau mungkin kadang-kadang itu juga masyarakat kalau pas membutuhkan baru dia nyari nanya gitu. Tapi pas belum membutuhkan, belum sakit lah istilahnya gitu, dalam tanda kutip kurang perhatikan ketika kita memberikan sosialisasi. Kita ada mobile JKN Mobile. MCS namanya, mobile customer service. Itu keliling di desa, itu keliling rutin kami setiap minggu memberikan sosialisasi, pendaftaran dan sebagainya gitu. Oke. Termasuk media sosial. Aktif kali itu Pak ya. Media sosial kita juga kita sampaikan sosialisasi gitu. Harapannya bisa menjangkau semua masyarakat lah ya. Amin. Semoga betah di Bengkulu, Pak Imam. Siap. Terima kasih banyak, ini Tribun Media, salah satu media juga untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas ya. Iya. Siap. Semoga tetap berkelanjutan. Siap. Amin. Oke, Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Pak Imam. Mungkin next time kita akan bahas lebih segmented terkait apa saja program yang ada di BPJS Kesehatan dan apa saja keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat terkait BPJS Kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.